Bab 882. Gunukan Pedang. Setelah beberapa waktu, Mileye dan Wina Liang datang ke pegunungan. Keduanya tidak terbang, tetapi berjalan. Hutan pegunungan yang dalam. Inilah yang dirasakan Mileye saat ini. Di sekelilingnya dan Wina Liang, pohon kuno menjulang tinggi, dan bagian atas kepalanya ditutupi dengan daun yang tak terhitung jumlahnya. Di sekitarnya, ada rumput liar yang tinggi, padat, dengan kesan depresi yang berat. Wina Liang berkata dengan lembut, tempat ini telah tumbuh dengan liar untuk waktu yang lama. Mileye mengangguk, dia melihat sekeliling, dan berkata dengan lembut, hati-hati. Tempat seperti ini bukanlah tempat yang bagus. Wina Liang sedikit mengangguk, dan keduanya berjalan lagi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, Nona Kuan Lian, berapa lama kita sampai? Kuan Lian berkata, 1 jam. Ekspresi Mileye membeku, dia tersenyum kecut, kenapa tidak langsung terbang dengan pedang? Kuan Lian berbisik, hormat. Mileye terdiam. Kuan Lian menambahkan, ketika majikan datang ke sini, dia juga berjalan kaki untuk menunjukkan rasa hormat. Mileye berkata dengan nada berat, Nona Kuan Lian, sejauh yang aku tahu, majikan kamu seharusnya tidak terkalahkan saat itu, kan? Kuan Lian berkata, kamu bisa mengatakan seperti itu. Ketika Mileye hendak mengatakan sesuatu, Kuan Lian menambahkan, aku tahu maksudmu. Majikan tidak hanya menghormati master saat itu, dia juga menghormati semua orang. Dia mengatakan bahwa kehidupan apapun harus dihormati. Bagi majikan, tampaknya master sejati tidak boleh diukur hanya dengan kekuatan. Mileye bertanya, apalagi yang harus diukur? Kuan Lian berbisik, kebenaran. Mileye sedikit mengernyit, apa maksudmu? Kuan Lian berkata, orang yang kuat, jika mau berbicara logika dengan seseorang yang lebih lemah darinya, maka dia adalah master. Mileye menggelengkan kepalanya. Dalam kesannya, sangat sedikit yang masuk akal. Semua orang berbicara tentang tinju. Siapapun yang memiliki kepalan lebih besar akan dibenarkan ucapannya. Sepertinya tahu apa yang dipikirkan Mileye. Kuan Lian menambahkan, jadi, majikan mengatakan bahwa dunia ini adalah dunia yang sakit. Orang-orang hanya percaya pada kekuatan, hanya kekuatan mutlak, dan karena kekuatan, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tentu saja, majikan tidak mengatakan itu salah, dia mengatakan itu adalah aturan dunia, karena yang lemah diintimidasi, dan begitu seseorang diintimidasi, mereka ingin menjadi lebih kuat, dan kemudian seluruh dunia akan terus berjalan dalam lingkaran setan ini. Berbicara tentang ini, dia berhenti, kemudian berkata, majikan berkata bahwa dia ingin menciptakan dunia yang setara, dunia yang tidak menghargai kekuatan. Mileye bertanya dengan cepat, lalu? Kuan Lian berkata, dia meninggalkan dunia untuk sementara waktu, dan dia melakukan ini selama waktu itu. Mileye bertanya lagi, apakah berhasil? Kuan Lian berkata, aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa setelah dia kembali, dia memberitahu kami bahwa tidak peduli dunia macam apa itu tidak bisa sepenuhnya adil. Dia berkata bahwa dia menyegel energi spiritual dari dunia itu, sehingga dunia tidak memiliki master yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan harapan hidup rata-rata kurang dari 100. Namun, meskipun demikian, tetap ada pertempuran di dunia itu, dan pertempuran itu sangat sengit. Akhirnya, dia mengerti satu hal, yaitu orang tidak akan pernah puas, tidak hanya manusia, semua makhluk hidup adalah sama, mereka tidak akan puas. Selain itu, ketika kekuatan seseorang secara bertahap menjadi lebih kuat, ambisinya juga akan menjadi lebih besar. Mileye terdiam. Pada saat ini, Kuan Lian tiba-tiba berkata,
apakah kamu bersedia berunding dengan seseorang yang lebih lemah darimu? Dia. Mileye berkata sambil tersenyum, jika orang tidak menindas aku tidak menindas orang lain. Jika orang menindas aku akan membunuhnya. Quen Lian berkata dengan lembut, itu cukup. Mileye berkata dengan nada berat, Nona Quen Lian, aku pikir majikan kamu mungkin mencoba untuk mengubah dunia. Quen Lian berkata sambil tersenyum, dia bukan hanya berpikir, dia sudah melakukannya. Jadi, dia mendirikan sekolah tinggi dimensi luas. Sayangnya, setelah dia menghilang, sekolah tinggi dimensi luas saat ini perlahan-lahan memburuk. Mileye mengangguk dan hendak berbicara ketika Wina Lian tiba-tiba berkata, lihat ke depan. Mileye mendongak, tidak jauh dari pintunya, ada deretan pohon kuno. Deretan pohon kuno ini langsung menghalangi jalan mereka. Mileye sedikit mengernyit, Nona Quen Lian, apakah ini? Quen Lian berkata dengan nada berat, lewati. Mileye mengangguk, dia menunjuk sedikit, seberkas sinar pedang menerobos udara, pohon kuno di kejauhan langsung dipotong olehnya, dan setelah pohon kuno itu, ada rumput liar di mana-mana, dan di belakang rumput liar, sebuah gerbang batu bisa terlihat samar-samar. Mileye berkata dengan lembut, apakah kamu sudah sampai? Quen Lian berkata, ini dia. Mileye dan Wina Lian berjalan ke gerbang batu, dia akan menembak, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dia membungkuk sedikit, lalu mengayunkan jari tangannya. Jelek. Gulma itu dicacah oleh sinar pedang, dan di balik ilalang itu, ada gerbang batu yang ditutupi abjad kuno. Mileye hendak menembak ketika Quen Lian tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin mati? Mileye sedikit bingung, apa maksud Nona Quen Lian? Quen Lian berkata, ini adalah segel yang aku gunakan kekuatan majikan saat itu. Jika kamu menyerang, kekuatannya akan pulih dan kamu akan dibunuh secara langsung. Mileye tersenyum malu-malu, kalau begitu mohon Nona Quen Lian untuk melakukannya. Pada saat ini, Quen Lian tiba-tiba muncul di depan Mileye, dia melirik Mileye, lalu di gerbang batu, telapak tangannya terbentang, dan dia diam-diam melafalkan beberapa kata yang tidak bisa dipahami Mileye. Dan setelah beberapa saat, gerbang batu tiba-tiba menjadi ilusi, dan setelah sekitar 10 tarikan napas, gerbang batu menghilang. Quen Lian memandang Mileye, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Mileye mengangguk dan berjalan menuju gerbang batu bersama Wina Lian. Setelah memasuki gerbang batu, gelap gulita dan perasaan tumpul menghampirinya. Telapak tangan Mileye menyebar, dan batu bulan terbang keluar, tetapi pada saat ini, seberkas sinar pedang tiba-tiba menebas di atas batu bulan. Bang! Batu bulan meledak langsung. Mileye sedikit mengernyit, ini. Quen Lian berkata, roh pedang di sini. Dulu ada pedang di sini, pedang kultivator pedang yang buta, roh pedangnya telah menjaga tempat ini. Majikan ingin mengajaknya pergi, tetapi ia tidak mau. Kamu harus hati-hati, roh pedang ini sangat kuat dan tidak boleh diremehkan. Mileye mengangguk, dia melihat sekeliling, lalu berjalan menuju kedalaman gua. Tepat pada saat ini, sebuah sinar pedang tiba-tiba menebas dari depannya. Mileye menyilangkan pedang dan memblokirnya. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat langsung mengguncang Mileye keluar dari gua, dan orang yang terguncang bersamanya adalah Wina Lian. Di luar gua, Mileye sedikit mengernyit, apakah pedang ini begitu kuat? Tanpa berpikir panjang, Mileye hendak menembak ketika Quen Lian tiba-tiba muncul di depan gua. Dia melihat ke dalam gua, apakah kamu masih ingat aku? Pada saat ini, ada sedikit suara dengungan pedang di dalam gua. Quen Lian berbalik untuk melihat Mileye, ayo pergi.
Setelah dia selesai berbicara, dia membawa Mileye dan Wina Lian ke dalam gua. Gua itu masih gelap, tetapi setelah berjalan sekitar 1/4 jam, ketiganya mendengar suara gemericik sungai. Mileye melihat ke kejauhan, ada jalan keluar di kejauhan. Kalau dilihat dari pintu keluar ini, dia melihat air terjun. Setelah meninggalkan gua, pandangan tiba-tiba luas. Di depan mereka ada air terjun kecil. Di bawah air terjun, ada genangan air, dan di sekelilingnya ada bunga ombak. Mileye menatap air terjun. Di kolam itu duduk seorang pria paruh baya dengan kain hitam menutupi matanya. Dari luar, itu polos dan biasa-biasa saja, tidak berbeda dengan orang biasa. Pada saat ini, Mileye dan Wina Lian tiba-tiba menoleh untuk melihat. Tidak jauh dari bunga di sebelah kanan, seorang wanita keluar sambil memegang seikat bunga di tangannya. Roh pedang. Setelah wanita itu keluar, dia melirik Quen Lian, lama tidak bertemu. Quen Lian mengangguk, sudah lama sekali. Wanita itu berjalan ke sisi kolam. Dia meletakkan seikat bunga di tangannya di kolam, kemudian berkata dengan lembut, "Di mana tuanmu?" Quen Lian menggelengkan kepalanya, menghilang. Wanita itu mengerutkan kening, dia menatap Quen Lian, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhnya. Quen Lian berkata dengan lembut, dia menghilang. Dia tidak dibunuh oleh seseorang. Adapun kemana dia pergi, aku tidak tahu, dia seperti telah menguap dari dunia. Setelah hening sejenak, wanita itu berkata, dia adalah orang yang sangat luar biasa. Quen Lian tersenyum dan berkata, tuanmu juga sangat baik. Wanita itu memandang pria paruh baya di tengah kolam air di kejauhan, dan berkata dengan lembut, di era tuanku, setelah tuanku menjadi terkenal, dia tidak pernah gagal. Namun, jika dibandingkan dengan tuanmu, masih lebih buruk. Tuanmu adalah orang terkuat yang pernah kulihat. Quen Lian menggelengkan kepalanya, dulu. Wanita itu menoleh untuk melihat Quen Lian, apa maksudmu? Quen Lian berkata dengan lembut, aku bertemu dengan seorang wanita yang sangat kuat di alam semesta 4 dimensi, dan dia sangat tidak masuk akal. Wanita itu sedikit mengernyit, lebih baik dari tuanmu. Quen Lian berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa jika dia bertarung dengan tuanku mungkin tidak dapat mengalahkannya. Ngomong-ngomong, dia juga seorang kultivator pedang. Kultivator pedang. Mendengar kata-kata Quen Lian, wanita itu mengangkat alisnya sedikit, apakah dia pedang kultivator? Quen Lian mengangguk, ya. Wanita itu menatap lurus ke arah Quen Lian, maksudmu dia lebih kuat dari tuanku. Quen Lian melirik pria paruh baya di kolam air tidak jauh, tuanmu adalah kultivator pedang terkuat yang pernah aku lihat di alam semesta 5 dimensi, tetapi wanita itu seharusnya lebih kuat dari tuanmu. Lancang. Ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah dingin, jika kamu mengatakan bahwa tuanmu lebih baik dari tuanku, aku akan mengakuinya, tetapi aku tidak percaya bahwa ada kultivator pedang di dunia ini yang lebih baik dari Tao pedang tuanku. Mustahil. Quen Lian menggelengkan kepalanya, kamu harus keluar dan melihat lebih banyak. Dia tahu bahwa roh pedang di depannya sangat kuat, dan bagaimana mungkin seseorang yang bisa menciptakan ilmu pedang tanpa batas tidak kuat. Tapi, wanita itu lebih kuat. Wanita itu terlalu kuat sehingga menjadi tidak masuk akal. Pada saat ini, seorang wanita tidak jauh tiba-tiba berkata dengan dingin, dalam hatiku, semua kultivator pedang di dunia ini disatukan juga tidak sebaik sehelai rambut tuanku, aku. Pada saat ini, dengungan pedang terdengar tiba-tiba di tubuh Mileye, dan saat berikutnya, pedang wanita bergaun polos tiba-tiba terbang keluar, sangat cepat seperti badai petir menyerang wanita itu seketika. Pada saat ini,
Roh pedang wanita tiba-tiba berdiri, matanya sedingin es, sombong. Suara itu jatuh, dan momentum pedang yang kuat meletus dari tubuhnya. Bersambung.